Perkenalkan, nama saya Karisma Febrianti dengan NIM 2165550. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan personil dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personil merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Dalam perencanaan dan peramalan angkatan kerja memiliki 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menetapkan perubahan tersebut. Selanjutnya, peramalan kebutuhan personil. Peramalan kebutuhan personil yaitu suatu proses permintaan terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa depan. Dalam peramalan kebutuhan personil ini ada 2 analisis, yaitu analisis tren dan analisis rasio. Analisis tren yaitu studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Yang kedua ada analisis rasio, yaitu teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kausal seperti volume penjual dan jumlah karyawan dan jumlah tenaga penjual. Selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Dengan ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, inventory kualifikasi atau keterampilan, yaitu catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, kemampuan bahasa, keterampilan khusus karyawan, dan karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang kedua, bagan pengganti personil, yaitu catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan mempromosikan saat ini dari kandidat dalam suatu perusahaan yang diangkat menjadi posisi yang lebih penting. Yang ketiga, analisis makro, teknik matematika untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dan perubahan sebelumnya. Selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat dari luar. Yang pertama, banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan banyaknya pengangguran di luar, perusahaan membuka lowongan, lalu pengangguran tersebut mendaftarkan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan itu, dan perusahaan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di luar. Yang kedua, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Dengan ini perusahaan dapat mendapatkan kandidat yang lebih kompeten seperti fresh graduate dan lainnya. Selanjutnya, perencanaan suksesi, yaitu merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan adalah proses mengumpulkan informasi tentang perusahaan yang dinyatakan dapat dipenuhi dengan melakukan pelatihan. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Mengembangkan kandidat dari dalam dengan mempromosikan kandidat yang ada di dalam suatu perusahaan akan meningkatkan sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, menilai serta memilih. Setelah melewati 2 tahap di atas, perusahaan dapat menilai dan memilih kandidat mana yang akan diseleksi untuk maju ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Perusahaan
Sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal mengisi posisi lowong dengan kandidat di dalam mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Perusahaan sudah mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat tersebut karena berada dalam satu lingkungan yang sama. Yang kedua, lebih berkomitmen. Karyawan mungkin sudah terbukti berkomitmen terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, moral lebih meningkatkan jika dipromosikan. Dengan memberikan promosi kepada karyawan tersebut telah meningkatkan moral dan ikatan psikologis terhadap terhadap organisasi itu. Lalu yang keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan pengumuman pekerjaan dan pekerjaan kembali. Dengan itu tidak perlu memberikan masa orientasi yang sangat mendetail kepada orang dalam karena sudah cukup lama mengenal perusahaan. Lalu selanjutnya, sumber kandidat eksternal. Apabila perusahaan menginginkan kandidat dari luar organisasi, maka banyak hal yang bisa dilakukan seperti perekrutan informal dan pasar raya pekerja tersembunyi. Dengan perusahaan menyebarkan perekrutan di beberapa tempat. Lalu yang kedua, perusahaan merekrut via internet dengan membagikan perekrutan di internet, media sosial, dan lainnya. Lalu selanjutnya, perusahaan juga bisa mencari di agensi pekerjaan seperti Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta. Lalu yang kelima, pekerjaan temporer atau paruh waktu. Yang keenam, perekrut eksekutif. Lalu yang ketujuh, perekrutan melalui perguruan tinggi dengan mencari perekrut dari perguruan tinggi terkenal. Selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, pekerja berusia lanjut, pekerja dengan disabilitas. Dengan ini perusahaan dapat memanfaatkan apa yang bisa mereka lakukan untuk bekerja dalam satu perusahaan itu dan memberikan kesempatan kepada mereka, yaitu wanita, orang tua tunggal, pekerja berusia lanjut, dan pekerja dengan disabilitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan informasi, mohon maaf. Terima kasih.